Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang mengambil mata kuliah resolusi konflik sosial keagamaan, kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan daring pada hari ini. Pertemuan yang lalu Anda sudah melakukan mini riset tentang apa itu resolusi konflik sosial keagamaan. Yang kedua, mengapa resolusi konflik keagamaan penting dilakukan dalam sebuah situasi konflik sosial. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan resolusi konflik keagamaan atau resolusi konflik sosial keagamaan. Teman, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menjelaskan 3 isu tadi, dan marilah kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi perkuliahan kita pada kesempatan ini menjadi amal ibadah dan dicatat oleh malaikat sebagai tabungan amal soleh kita semua. Amin. Baik, teman-teman semua, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa itu resolusi konflik keagamaan? Dan sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, saya batasi bahwa 3 jawaban ini harus dikaitkan dengan 10 tema besar yang sudah kita pelajari bersama. Maka saya pun sekarang akan menjawab itu dengan kontekstualisasi dengan 10 tema besar yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sangat luar biasa. Pertanyaan pertama, apa itu resolusi konflik keagamaan? Resolusi konflik keagamaan adalah segala upaya, segala usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik bernuansa keagamaan, kalau itu konflik masih terjadi. Juga segala usaha untuk selalu membangun damai atau peace building kalau konflik itu sudah selesai diresolusi, sudah rampung diselesaikannya. Juga segala upaya yang dilakukan agar konflik tidak terjadi. Jadi resolusi konflik itu ada 3 upaya. Upaya ketika konflik terjadi diselesaikan, resolute. Kemudian setelah konflik selesai dirampungkan, setelah konflik reda, itu upayanya adalah membangun damai, peace building. Yang ketiga, segala upaya untuk mencegah kembali terjadinya konflik serupa terjadi di masa yang akan datang. Yang pertama tadi peacemaking, yang kedua peace building, yang ketiga peace making. Baik ketiganya dilakukan secara kultural untuk faktor-faktor konflik yang berasal dari agama, maupun secara struktural untuk faktor-faktor konflik keagamaan yang berasal dari faktor-faktor non-keagamaan seperti faktor ekonomi, faktor politik, dan lain-lain. Itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Mengapa resolusi konflik itu penting dilakukan? Tidakkah juga pilihan bahwa 2 kelompok yang berkonflik itu biar saja berkonflik sampai habis mereka, dengan sendirinya konflik itu akan selesai? Tetapi cara pandang itu tentu itu bukan cara pandang sosiologi konflik, bukan cara pandang
resolusi konflik keagamaan. Resolusi konflik keagamaan tetap harus dilakukan pada sebuah konflik yang sudah berkobar sebesar apapun, karena agar konflik yang terjadi tidak membesar, tidak mengeskalasi menjadi lebih besar, dan juga agar konflik sosial keagamaan yang terjadi tidak merambah, tidak membesar ke isu-isu yang lain. Artinya konflik itu tidak boleh, konflik keagamaan ini tidak boleh menjadi tambah atau tidak boleh menjadi konflik yang negatif, konflik yang akan mendatangkan economic losses, kerugian ekonomi semua umat beragama yang terlibat dalam konflik. Pasti mereka akan mengeluarkan biaya untuk mempertahankan diri, untuk membuat senjata, dan untuk menyerang lawan. Yang kedua, agar tidak terjadi social stress, agar tidak terjadi stres sosial umat beragama. Masyarakat yang sudah terlibat konflik biasanya mengalami stres untuk mendengar bahkan kata-kata tertentu, bahkan nama kampung tertentu saja dia sudah stres mendengarnya karena ada pengalaman masa lalu selama konflik. Konflik tidak boleh mendatangkan negatif, juga tidak boleh mendatangkan social empase, kebentuan sosial antar umat beragama menjadi kampung Muslim, kampung Kristen, kampung Katolik. Itu pasca konflik yang terjadi seandainya konflik dieskalasikan. Kemudian yang keempat, supaya tidak terjadinya destroyed partnership, supaya tidak terjadi rusaknya silaturahmi persahabatan. Dua kelompok atau dua orang yang berbeda agama dulu sebelum konflik teman dekat, setelah konflik karena masyarakat dia dengan masyarakat temannya terlibat dalam sebuah konflik sosial, dia mau tidak mau harus terlibat dalam situasi, dalam kondisi konflik itu, karena kalau tidak masing-masing akan dicap pengkhianat oleh kelompok masing-masing yang tidak loyal. Konflik ini karenanya harus diresolusi, harus di-manage, harus ditransform supaya konflik ini, konflik sosial bernuansa keagamaan, menjadi konflik yang positif. Apa atau benefit apa yang bisa diraih, dicapai oleh kelompok-kelompok keagamaan yang berkonflik dan itu mereka selesaikan bersama? Yang pertama, misalnya seperti yang teori kita pelajari, yang pertama integrative solution, ketemunya solusi bersama. Apa toh yang diinginkan oleh kelompok masing-masing? Misalnya, jangan dong mendakwahi umat Kristen yang sudah memeluk agama Kristen, atau jangan dong memurtadkan, mengkristenisasi umat-umat Muslim yang sudah beragama Islam. Itu contoh dari integrative solution, solusi bersama jika konflik dikelola, diresolusi dengan baik. Yang kedua, reconciliation of interest, ketemunya kepentingan bersama. Yang diinginkan apa? Seperti yang pertama tadi. Yang ketiga, intergroup cooperation, jika diselesaikan dengan baik maka akan terjadi kerjasama antar umat beragama itu akan ketemu. Yang keempat, jika dikelola dengan baik maka akan mendatangkan evolusi sosial. Evolusi sosial umat beragama untuk tidak menyelesaikan konflik dengan kekerasan. So, konflik itu harus diselesaikan dengan cara-cara non-violence, dengan cara-cara non-kekerasan. Itulah jawaban kedua dari mengapa resolusi konflik harus dilakukan untuk sebuah konflik yang dalam sosiologi konflik dikatakan sebagai natur sosial manusia, karena itu manusia disebut sebagai homo conflictus, makhluk yang selalu berkonflik, maka tidak ada jalan lain kecuali untuk meresolusinya, memanagenya. Jangan
mengeskalasikannya. No, jangan mengeskalasikannya, karena yang didapat adalah kerugian sosial tadi, social cost. Tapi kalau di manage, kalau di resolusi, maka yang didapatkan social benefit tadi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana melakukan resolusi konflik keagamaan? Dari teori yang saya kembangkan dari hasil penelitian di Ambon, maka upaya-upaya itu harus dilakukan secara integratif, baik resolusi konflik kultural maupun resolusi konflik struktural. Resolusi konflik struktural adalah resolusi konflik yang dilakukan untuk menyelesaikan akar-akar konflik yang non-keagamaan, seperti akar konflik faktor politik, faktor ketimpangan ekonomi, faktor ketidakadilan, faktor ketidaksamaan kesempatan untuk menjadi pejabat-pejabat daerah atau jabatan-jabatan tertentu. Dan resolusi konflik kultural dilakukan untuk menyelesaikan akar-akar atau sebab-sebab konflik yang berasal dari paham keagamaan yang eksklusif, yang violence, yang tidak toleran, yang tertutup. Karena itu, resolusi konflik kultural dilakukan dengan misalnya pendidikan, peace education, dengan pendidikan perdamaian. Yang kedua, dengan pendidikan agama yang terbuka, yang toleran, yang moderat, yaitu pendidikan keagamaan yang berwawasan moderasi keagamaan, multikulturalisme, dan lain-lain. Juga dengan melibatkan dalam resolusi kultural ini, melibatkan peran tokoh agama. Selain itu, resolusi kultural bisa dilakukan dengan revitalisasi nilai-nilai lokal yang dianggap sakral oleh kelompoknya. Di Jawa ada Mikul Dhuwur Mendem Jero, di Ambon ada Pela Gendong, dan juga di tempat-tempat lain. Jadi dengan melakukan revitalisasi nilai-nilai adat lokal asli, karenanya dengan demikian, kalau tadi ketika dikaitkan dengan peran agamawan, maka sewaktu revitalisasi nilai-nilai lokal ini, peran tokoh adat sangat dibutuhkan. Karena itu juga berarti merevitalisasi peran tokoh adat untuk mengikat bersama kelompok-kelompok yang berkonflik dengan nilai luhur agung lokal adat istiadat bersama. Karena itu dalam teori saya atau teori ini, resolusi konflik pertanyaan bagaimana ini dilakukan secara integratif, baik secara kultural, resolusi kultural, maupun secara struktural, resolusi struktural. Yang keempat, ada tambahan, dan ini bukan pertanyaan bagi Anda, bagaimana teknik dalam melakukan resolusi konflik untuk menemukan integrative solution tadi, untuk menemukan reconciliation of interest tadi, untuk menemukan intergroup cooperation tadi, untuk menempuh social evolution tadi. Ada beberapa teknik. Yang pertama, negosiasi, negotiation. Yang kedua, mediation. Yang ketiga, ada negosiasi, mediasi. Yang selanjutnya ada conciliation, ada reconciliation, ada family law, secara kekeluargaan bahasa kita, family law, dan masih banyak lagi. Demikian penjelasan 3 pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana resolusi konflik sosial keagamaan. Mudah-mudahan memberi kejelasan buat Anda semua. Untuk pekan ini
kita akan diskusi bersama tentang teknik-teknik resolusi konflik yang saya sebutkan tadi. Dan hari ini kita akan diskusi tentang teknik resolusi konflik yang disebut dengan negosiasi atau negotiation. So, hari ini Anda akan melakukan mini riset tentang apa itu negosiasi, apa itu negosiasi, mengapa negosiasi dilakukan, dan bagaimana cara melakukan negosiasi, termasuk negosiator harus kayak mana, nanti bahannya akan saya kirim. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan sedikit memberi gambaran dan menambah pengetahuan kita bersama, khususnya di mata kuliah resolusi konflik keagamaan ini. Dan harapan saya tentu ada banyak mahasiswa nanti yang akan menulis skripsinya tentang resolusi konflik sosial keagamaan di berbagai daerah. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.